Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Ketahuilah ya ibadallah, di dalam ayat yang kami sebutkan tadi, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Di awal dari surat An-Nisa menjadi pendalilan bagi kita agar kita mentadaburi
tentang keadaan kita yang tadinya nothing, tidak ada apa-apanya. Kemudian dengan menikah Allah menjadikan berkembang biak. Maka disebutkan di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wahai manusia, takutlah kalian semua kepada Allah, yang mana Allah menciptakan kalian dari seseorang. Kemudian Allah nikahkan, maka kalian menjadi banyak dari laki-laki dan dari perempuan. Maka permasalahan nikah, barakallahu fikum, dia adalah sunnatillah yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu di dalam hadis muttafaqun alaih dari Anas, di saat seseorang datang kepada Nabi ingin beribadah dengan baik dan benar, dia menanyakan kepada Aisyah istri Nabi bagaimana dulu Nabi beribadah. Ingin beribadah dengan baik dan benar, namun persepsi mereka salah. Difikirnya beribadah baik itu justru menjauhi perempuan, seperti para rahib, para pendeta di gereja-gereja mereka. Maka dibantah oleh Nabi, ana aqrabukum ilallah wa attaqum. Aku adalah makhluk, kata Nabi, yang diciptakan oleh Allah, orang yang paling takut kepada Allah dan paling dekat kepada Allah. Dan atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci dari sunnahku, menikahi perempuan, maka bukan dari kelompokku. Maka nikah di dalam ayat yang kami sebutkan dan di dalam hadis ini menjadi pendalilan tentang sunnah yang Allah jadikan di muka bumi ini untuk seluruh laki-laki dan untuk seluruh perempuan. Dan jangan dianggap justru dengan menikah menyebabkan manusia terhambat dari peribadatannya kepada Allah, justru terbalik. Maka oleh sebab itu, dari keutamaan an-nikah masuk kepada para laki-laki dan masuk kepada para perempuan. Untuk para laki-laki yang Allah mudahkan dalam keadaan menikah, meskipun dalam keadaan fakir miskin, maka ketahuilah, laki-laki itu adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah zahirah, sandang pangan dan papan, memberikan pakaian, memberikan makanan, memberikan rumah, dan juga memberikan kenikmatan batiniah yang menyebabkan darinya mendapatkan anak-anak yang soleh. Maka untuk permasalahan laki-laki, keutamaan dengan menikah ini, maka menyebabkan dengan nikah ini kejayaan, kekayaan di muka bumi. Karena laki-laki adalah pemimpin yang mana dia mencari kerja, mendapatkan rizki, memberikan makanan dan minuman, sandang pangan dan papan kepada istrinya. Maka Allah berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa pemimpin-pemimpin dari para perempuan itu adalah laki-laki. Sehingga laki-laki yang bekerja, bukan perempuan ikhtilat campur baur, bekerja di kantor, apalagi khulwah, berkumpul dengan bosnya satu kamar, terjadi kemungkaran-kemungkaran yang besar. Maka di sini laki-laki yang bertanggung jawab. Dan dalam keadaan seperti itu, dengan dia menikah, bisa jadi dia dalam keadaan pas-pasan, maka Allah pasti akan memberikan rizki yang melimpah kepadanya. Maka Allah berfirman, iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Bisa jadi dalam keadaan dia itu fakir miskin, namun dia bertawakul dengan menikah, melaksanakan ibadah yang sempurna kepada Allah dengan menikah, maka Allah akan menjadikan rizki yang melimpah dengan menikahnya. Dan ini janji Allah. Dan jika kita melihat kepada seluruh manusia, baik yang kafir, yang muslim, yang fakir dan pas-pasan, jika kita melihat dari tetangga-tetangga kita menikah, kadang kita berpikir ini orang pengangguran, mau ngasih makan apa kepada anak istrinya.
Namun karena dia niatnya ibadah dengan menikah itu, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Bisa jadi dia dalam keadaan fakir karena niatnya ingin menyelamatkan dirinya dari fitnah-fitnah, maka dia menikah, Allah jadikan dia kaya raya. Maka ini dari keutamaan menikah di dunia bagi kaum laki-laki. Dan di sana juga ada keutamaan-keutamaan yang besar. Di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa seorang laki-laki di saat menikah, maka dia akan menjadi sempurna keislamannya, sempurna keimanannya. Bahkan sebaik-baiknya muslim adalah yang berbuat baik kepada istrinya, yang memberikan sandang pangan dan papan kepada istrinya, dan memberikan kebutuhan-kebutuhan batiniah di malam-malam dengan istrinya. Maka dia akan menjadi sebaik-baiknya muslim di saat berbuat baik kepada istrinya. Seperti datang di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat, dari riwayat Sufyan Ats-Tsauri, dari Syaqiq ibnu Salamah, dari Masruq, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka hadis ini dari Al-A'mas, dari Syaqiq, dari Masruq, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka sanadnya sahih dikarenakan Al-A'mas mudallis, namun tidak berpengaruh di sini dikarenakan meriwayatkan dari Syaqiq ibnu Salamah, gurunya yang paling banyak periwayatan dari Al-A'mas tersebut, seperti dinaskan oleh Az-Zahabi di Al-Mizan Al-I'tidal. Maka di dalam hadis yang sahih ini berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum linisaikum. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang berbuat baik kepada istrinya. Dan semakna dengan ini dari Abi Hurairah, dari Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang sanadnya dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah, dari Hisham ibnu Urwah dari bapaknya Urwah dari Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin, sesempurna-sempurnanya kalian keislamannya dan keimanannya wahai kaum muslimin, orang-orang yang berbuat baik kepada keluarganya, kepada anak-anak dan istri-istrinya terutama. Dan dikatakan oleh Nabi, wa ana khairun li ahli, dan aku adalah sebaik-baiknya laki-laki yang berbuat baik kepada istriku. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 11 istri. Maka di sini menjadi pendalilan ataupun hadis ini keduanya adalah hadis yang sahih, telah kami sebutkan tadi sanadnya dari Abdullah bin Amr bin al-As dan juga dari Aisyah, dan kedua hadis ini pun disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di As-Sahih Al-Musnad. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa pernikahan dari keutamaan bagi seorang laki-laki menjadikan laki-laki itu banyak pahalanya, menjadikan bagi laki-laki itu menjadi sempurna keislamannya dan keimanannya, dengan catatan notabene dia melaksanakan kebaikan kepada istrinya, diberikan sandang pangan dan papan dan sedekah batiniah. Maka mau apa lagi, laki-laki itu menjadi paling baik di sisi Allah. Dan gambarannya mafhum al-muwafaqah, jika dia mempunyai satu istri dan dia berbuat baik kepada istrinya dan dipuji di dalam hadis ini menjadi seorang yang paling baik dari keimanannya, maka bagaimana dia mempunyai 2, 3 atau 4 istri, berbuat baik kepada seluruh istri-istrinya,
maka ini jelas lebih baik. Maka oleh sebab itu Nabi mengatakan, wa ana khairun li ahli, dan aku sebaik-baiknya laki-laki karena aku berbuat baik kepada 11 istri-istriku. Maka di sini menjadi isyarah, khairukum li nisaikum, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling berbuat baik kepada istrinya. Ini jika satu mempunyai keutamaan, maka bagaimana jika mempunyai 3 ataupun 4 istri, lebih dari keutamaannya. Maka oleh sebab itu telah datang nas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas bertanya kepada muridnya Sa'id Ibnu Jubair, "Ya Sa'id, hal tazawwaj? Wahai Sa'id, apakah kamu telah menikah?" Dohirnya menikah pertama ataupun menikah yang kedua atau yang ketiga. Dikatakan, "La, ya Ibnu Abbas, tidak wahai guruku Ibnu Abbas." Berkata Ibnu Abbas, "Fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan." Maka tidaklah sebaik-baiknya dari umat kaum muslimin ini dari laki-laki yang paling banyak istri-istrinya. Sesuai dengan hadis ini. Khairukum li ahlikum, khairukum li nisaikum. Sebaik-baik dari kalian, sesempurna-sempurnanya keislaman kalian, orang-orang yang berbuat baik kepada istrinya. Jika mempunyai istri satu, bagus. Dia berbuat baik kepada istrinya, sempurna keislamannya. Maka bagaimana dia mempunyai istri-istri yang banyak dan semua istrinya tidak dizalimi dan dalam keadaan adil, maka dia berbuat baik kepada istri-istrinya jelas lebih baik daripada yang mempunyai satu dan berbuat baik kepada istrinya. Dan juga dari keutamaan menikah di dunia ini, terutama untuk para pemuda yang masih jomblo, maka mencegah dari perbuatan kemungkaran. Paling atas adalah zina, yang bertemu antara Mr. P dengan Mrs. V yang haram minal kabair, dan juga zina mata, melihat sesuatu di HP-nya, dan zina tangan, mencuci baju di kamar mandi sampai 30 menit digedor-gedor. Apa yang dilakukan? Cuci baju, padahal wallahu a'lam. Maka seperti itu, mencegah perbuatan itu dengan menikah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, "Ya ma'syarasy syabab," berkata Nabi kita, "Wahai para pemuda-pemuda yang syahwatnya tinggi, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Di antara kalian jika mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena yang demikian itu menundukkan pandangan kalian. Maka dengan menikah kita mempunyai istri paling cantik di dunia, lebih cantik daripada binatang-binatang film di Hollywood. Kita klaim seperti itu. Maka kita tidak butuh lagi untuk memanjangkan pandangan kita kepada istri fulana atau istri fulan, tidak butuh. Istri kami lebih cantik daripada semua istri-istri yang ada, dan juga lebih mancung dari gunung-gunung di belahan bumi pertiwi. Maka aghadul basar. Kita tidak butuh lagi untuk melihat kepada perempuan-perempuan yang mengajak kepada kemaksiatan, wa ahsanu lil farj, dan melindungi alat-alat kelamin kita untuk melaksanakan perzinaan dengan mereka. Dengan pernikahan ini selamatlah para laki-laki dari permasalahan zina, ataupun zina tangan, ataupun zina mata. Maka inilah dari keutamaan nikah untuk laki-laki. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yaghfira dzunubana jami'an, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih.